Selamat siang Indonesia, selamat siang Kodam 2 Sriwijaya, selamat siang Sobat UKMC. Saya Regina Giovanni, dosen psikologi Unika Musicaritas, dan saat ini saya bersama dengan Bapak Letkol Infantri Heribertus, SAG SPSI MH, selaku Inspektur Madya Inspektorat Kodam 2 Sriwijaya. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mbak Regina. Salam kenal Pak Heri. Salam kenal. Kabarnya sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan sehat. Oke, pada pagi hari ini kita akan sedikit berbincang, sharing-sharing yang membahas tentang mempertahankan kemerdekaan setelah berjuang melawan penjajah secara fisik, yang dikaitkan dengan konteks era digitalisasi saat ini. Oke, baik Pak Heri, kita langsung mulai saja ya, sepertinya ya, untuk berbagi kisah. Teman-teman muda yang ada di luar sana ini kayaknya penasaran nih, bagaimana sih sudut pandang dari Bapak TNI mengenai tentang perkembangan digitalisasi dan bagaimana menyuarakan kemerdekaan bagi generasi muda saat ini di era digitalisasi. Oke Pak, yang pertama nih, sebenarnya apa sih Pak yang terlintas di benak Pak Heri mengenai tentang Indonesia dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia? Baik, terima kasih Mbak Regina. Jadi begitu kita mendengarkan teriakan merdeka, merdeka, ataupun mulai tanggal 1 Agustus sudah mulai dipasang bendera merah putih di seluruh penjuru tanah air, yang terlintas dalam benak saya adalah masalah tugas, atau dalam bahasa yang lebih halusnya adalah panggilan. Nah, begitu kita mengatakan kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan kita bersama, yang terlintas dalam benak saya adalah tugas. Bagaimana tugas kita, panggilan kita sebagai warga bangsa, baik itu TNI, Polri, mahasiswa, dosen, dan seluruhnya, kita akan mempunyai tugas untuk mengisi kemerdekaan itu. Itulah yang selalu terngiang-ngiang dalam pemikiran saya demikian. Oke, kemerdekaan yang dikaitkan dengan panggilan ya Pak ya, panggilan hidup nih teman-teman. Oke, dari perjalanan karir Pak Heri selama di TNI, prosesnya tentunya nggak gampang ya teman-teman, dan prosesnya sangat panjang pastinya ya Pak Heri. Dalam proses panjang itu, bagaimana Pak Heri memaknai panggilan hidup Pak Heri dalam menjalani tugas untuk mencapai kemerdekaan? Baik Mbak, terima kasih. Karena pada saat ini kita sedang berbincang dengan insan kampus, kebetulan sekarang Mbak Regina masuk di markas Kodam 2 Sriwijaya. Tentunya dua lembaga itu mempunyai dua tugas yang sebenarnya sama, ya kan? Yang sama. Tetapi secara profesional mungkin agak berbeda. Nah, tugas itu dimana kalau di perguruan tinggi kita mengenal yang disebut dengan Tridharma perguruan tinggi. Ada edukasi, ada litbang atau R&D, dan yang ketiga adalah tugas pengabdian pada masyarakat. Nah, itu tiga tugas itulah ciri khas universitas ataupun perguruan tinggi. Kemudian bagi kami sendiri yang merupakan sebagai Tentara Nasional Indonesia, Bayangkari Negara, tugas kami tidak boleh terlepas dari apa yang sudah diperjuangkan oleh para pejuang kami pendahulu, baik itu pejuang nasional maupun pejuang kemerdekaan, pejuang revolusi dan sebagainya. Yang pada saat itu perjuangan itu dapat kami boleh ketahui mempunyai nilai-nilai. Salah satunya adalah nilai nasionalisme. Bagaimana dia mencintai tanah air ini. Yang kedua, patriotisme, pantang menyerah, dengan titik darah penghabisan, nyawa dikorbankan. Kemudian ada juga nilai berikutnya adalah saling menghargai, saling menghormati, tidak caci maki, tidak mudah melontarkan cacian kepada orang lain, menghargai perbedaan, menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Ingat, Mbak Regina masih muda, masih jomblo. Nanti kalau cari suami yang bertanggung jawab. Ya, itu tanggung jawab diambil dari mana? Ya? Dari perjuangan pahlawan tadi itu. Jadi nilai itu yang tidak boleh terlepas. Tanggung jawab juga ada di perguruan tinggi juga. Tanggung jawab sebagai mahasiswa, mahasiswi, sebagai dosen. Karena itulah saya tidak boleh keluar dari frame itu, ya, sebagai TNI harus ada nilai-nilai itu yang terus menjadi
kiblat saya atau menjadi visi saya sebagai tentara. Demikian. Oke, baik, dalam kita mempertahankan Tridharma itu tadi ya Pak ya, kita juga harus memiliki rasa keberbangsaan dan kebernegaraan, nasionalisme, patriotisme, dan yang terakhir itu adalah tanggung jawab. Itu yang utama nih, tanggung jawab nih Pak ya. Oke, untuk Insani Kampus nih Pak, bagi teman-teman Insani Kampus dan juga teman-teman generasi di luar UKMC, masyarakat Indonesia, teman-teman muda di luar sana, bagaimana sih Pak kita harus mempertahankan nasionalisme, bagaimana kita memunculkan rasa patriotisme, rasa membela, kesetiaan terhadap negara, terhadap diri sendiri dan bertanggung jawab ke diri sendiri Pak. Bagaimana? Nah ini yang menjadi pertanyaan dalam ya. Udah Deep talk ya Pak ya. Baik Mbak Regina, jadi bagaimana generasi sekarang, generasi milenial ini masih mempunyai jiwa nasionalisme, patriotisme dan sebagainya ini menjadi tantangan besar nih ya. Karena hari-hari lihat gadget ya kan, kemudian main gadget kadang-kadang lupa terhadap segalanya. Tapi sebenarnya tidak. Media itu justru memudahkan kita juga ketika kita memaknai perkembangan digital itu secara positif. Yang pertama, kita mengenal adanya edukasi atau pembelajaran itu sebenarnya tiga sumber ya. Yang pertama itu formal, informal dan non formal. Kalau Mbak Regina mengatakan bagaimana mahasiswa, berarti saya menjawabnya adalah mereka yang sedang mencari ilmu secara formal ya, di kampus dan sebagainya. Karena itu tentang pembelajaran ataupun nilai-nilai kejuangan, patriotisme, nasionalisme tadi itu di kampus ya harus tetap diajarkan dalam kurikulum. Harus tetap ada katakanlah mata kuliah wawasan kebangsaan, bela negara dan sebagainya. Nah itu harus diberikan kepada mereka. Tetapi yang utama adalah ada lagi pelajaran yang di luar kampus, di luar kursus-kursus, itu pembelajaran yang ada dalam keluarga. Bagaimana mengajari diri sendiri ini melalui orang tua. Peran orang tua untuk menerapkan patriotisme dan nasionalisme itu juga harus diawali dari orang tua itu sendiri kepada anak-anaknya. Demikian. Oke. Baik, berarti dalam mempertahankan nasionalisme, patriotisme dan menumpukan tanggung jawab itu adalah berasal dari informal juga bisa ya Pak ya, pendidikan non akademik dan pendidikan akademik. Yang non akademiknya juga penting ya Pak ya. Betul. Bagaimana nanti nilai-nilai yang diajarkan di dalam keluarga itu akan ditumbuhkan pada anak-anak ya Pak ya, untuk memunculkan rasa nasionalisme dan patriotisme itu. Oke, di zaman sekarang nih Pak, di era digitalisasi, sekarang kita kan mengenal yang namanya generasi milenial, generasi Z, generasi sandwich ya, sandwich generation nih Pak. Tentunya ini kan istilah-istilah yang sekarang lagi viral nih Pak, di era digital. Karena kenapa? 3 generasi ini memang lekat sekali dengan digitalisasi. Terutama di masa pandemi kemarin yang semuanya, segala sesuatu pergerakan, aktivitas sehari-hari kita itu kan dibatasi. Dan harus mau nggak mau harus melekat dengan teknologi untuk memunculkan komunikasi agar komunikasi kita tuh tetap berjalan gitu. Tentunya berarti kan generasi kita sangat berkaitan erat dengan digital. Semua informasi ada di sana, di media sosial. Nah dengan fenomena yang seperti ini Pak Heri, bagaimana sih kita mempertahankan rasa nasionalisme kita sebagai bangsa bernegara, sebagai bangsa yang cerdas dan berkarakter? Baik, Mbak Regina, basisnya digital. Dan pernah kita ternodai situasi itu pada tahun 2019, maka kita kenal COVID-19. Ya. Sehingga kita harus jaga jarak, jaga apa segala macam sehingga jauh, ya kan. Tetapi saat itu juga digital itulah yang menang. Tanpa itu kemarin tidak bisa apa-apa. Ya kan? Maka ada istilah work from home, ya kan, bisa kerja dari rumah dan sebagainya, itu juga dari digital. Nah, positifnya itu ya Pak? Nah itu positifnya. Iya. Ya kan? Nah sekarang karena itu bagi saya tentang perkembangan digital ataupun IT ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus masuk di dunia itu. Ya. Betul. Karena seluruh
transfer of teknologi, transfer of knowledge, semuanya melalui digital sekarang ini. Karena itu tidak boleh alergi. Yang sudah tua-tua mungkin ya, saya sudah termasuk lah Mbak, sekarang sudah usia masuk 53 ya kan, sudah setengah abad. Saya pun tidak boleh alergi itu, walaupun dengan tertatih-tatih untuk mengikuti perkembangan itu. Tidak mungkin saya cuma bisa mengimbangi yang masih usia 23, 30 sebagainya. Tapi mau nggak mau harus ke sana. Kalau WA saja nggak bisa, ngangkat telepon nggak bisa, waduh sudah bahaya. Tidak boleh alergi. Kemudian yang kedua, ya kan, sebagai anak bangsa, ya, kreativitas, inovasi dan sebagainya jangan sampai dikekang. Ya. Jadi inovasi kreativitas melalui digitalisasi diarahkan. Kreativitas mereka sekarang banyak disalurkan melalui digital, melalui perkembangan IT. Nah, karena itu kreativitas anak muda itu betul-betul kita pupuk, kita arahkan melalui sarana media digital. Yang berikutnya, kita tidak boleh diam. Mereka orang baik, orang-orang pintar, orang-orang bijak, jangan diam di era digitalisasi. Karena digitalisasi itu, waduh, seluruh informasi ada di situ. Baik kecil, tua, maupun muda dan sebagainya, dia akan mengkonsumsi hal yang sama. Begitu postingan-postingan atau share-sharean dari orang yang tidak bertanggung jawab itu dan luar biasa, kadang-kadang ada yang jahat, ada yang baik, itu kita tidak bisa katakanlah mengkanter itu, ataupun kita tidak ada kreativitas untuk memberikan hal-hal yang positif, ya yang hal negatif yang kita dapat. Karena itu mau nggak mau orang yang baik, orang yang pintar, orang yang bijak, teruslah berkreativitas, teruslah berbuat untuk hal-hal yang positif di medsos itu, supaya hal-hal yang kurang baik itu bisa dihilangkan. Demikian. Oke, kalau saya boleh menyimpulkan ya Pak ya, berarti kita sebagai generasi jangan berhenti untuk berkreasi. Jangan sampai berhenti untuk berkreativitas ya Pak ya. Memanfaatkan apa yang ada di era digitalisasi. Mau nggak mau kita harus ikut ya Pak ya. Daripada nanti kita ketinggalan, kita malah nanti kehilangan banyak informasi. Mau nggak mau kita harus tetap on the track, ikuti perkembangan teknologi nih Pak. Nah, berkaitan dengan kreativitas nih Pak Heri. Menurut Pak Heri nih, kami sebagai generasi muda, apakah dengan kita berkreativitas, berkreasi, memunculkan ide-ide kreatif, baik itu di sekolah, di rumah, di tempat kerja atau kantor, atau di tempat di pendidikan, apakah itu salah satu cara kami untuk mempertahankan kemerdekaan itu tadi, Pak? Iya, benar. Apalagi di dunia kampus ya. Tadi sudah disebutkan Tridharma perguruan tinggi tadi, salah satunya adalah Litbang. Ya, bagaimana melaksanakan penelitian dan pengembangan. Kemajuan-kemajuan itu hanya bisa dimungkinkan ketika ada Litbang, ya kan? Ada orang yang mengatakan tidak akan ada kemajuan tanpa perubahan. Tidak ada perubahan tanpa Litbang, atau tidak ada research and development. Benar itu Mbak. Jadi kemerdekaan bisa kita isi ya melalui digital itu ketika insan kampus, insan mahasiswa, atau lembaga riset itu sendiri diberi kebebasan, diberi ruang, diberi waktu untuk berkarya. Ya, di dunia digitalisasi. Karena itu sudah dunia dia tidak mungkin lagi membuat cerpen itu menulis di di kertas atau membuat apa. Dia pasti nulisnya langsung di HP atau di laptop atau di komputer. Jadi mau nggak mau, suka tidak suka memang harus di sana. Sehingga generasi-generasi itu perlu diberikan edukasi yang positif, apalagi di dunia kampus, dengan kemampuan yang begitu baik diarahkan untuk berkreativitas untuk mengisi kemerdekaan. Nah, kemudian mungkin pertanyaan juga apa juga itu sudah terasa di dalam dunia kita, terasa sekali. Pada saat kita Zoom meeting, video conference dan sebagainya, itulah yang pernah kita lakukan ketika pandemi 19 waktu itu. Oke. Berarti dengan kita berkreasi, berkarya, memunculkan kreativitas itu sudah salah satu bentuk kita mengisi kemerdekaan itu tadi ya Pak ya. Dan secara tidak langsung kita juga memunculkan rasa patriotisme itu tadi ya Pak ya. Betul. Untuk memunculkan rasa
kesetiaan, kemudian kita menyuarakan keberanian kita sebagai bangsa dan negara, menunjukkan kemampuan kita, menunjukkan potensi diri. Oke Pak, dalam perjalanan itu tentunya pasti tidak mudah juga ya bagi kita untuk menunjukkan kreativitas, berkreasi gitu. Dan pastinya akan ada tantangan nih Pak. Kira-kira bagaimana sih Pak kita harus menghadapi tantangan-tantangan yang ada di era zaman sekarang nih, zaman digital nih, begitu. Baik, tadi kita sudah mendengar bersama ya, bagaimana nilai-nilai perjuangan saat itu, yang salah satunya adalah tertulis pantang menyerah, ya, pantang menyerah. Nah, pantang menyerah kepada siapa atau kepada perbuatan apa? Tentunya di era digital saja ada tantangan juga, yaitu ketika kita menemukan adanya hacker. Ya. Berapa miliar, berapa juta uang seseorang diretas gara-gara perbuatan hacker. Kemudian data kita kadang di HP hilang dan sebagainya. Itu tantangan juga itu, tantangan yang luar biasa bagi kita ketika kita menghadapi hacker. Dan itu hampir setiap saat. Hari ini bisa dihapus, hari ini bisa dihindari, besok muncul lagi, karena ya itu hasil daripada litbang seseorang, pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, selain hacker yang memang mungkin dia bergelimang di dunia maya itu, kita juga mempunyai tantangan kepada masyarakat yang mungkin mudah terprovokasi, yang mungkin kurang percaya diri, kurang mempunyai prinsip hidup. Nah ini bahaya juga. Jadi apa yang diposting di dalam media sosial kadang-kadang memprovokasi situasi sehingga dia mudah terhasut. Nah ini yang bahaya, ya. Sehingga dia akan mempunyai sifat yang mungkin kurang nasionalisme ataupun kurang cinta tanah air gara-gara hasutan tadi dari orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Kemudian yang ketiga, menghadapi masyarakat yang memang anti kemampanan, ya, atau mempunyai semacam kepentingan tertentu. Ya, memang orangnya, fisiknya berada di Indonesia, tetapi hatinya mungkin tidak di Indonesia. Nah ini juga tantangan bagi kita, bagaimana kita menjadikan mereka cinta bangsa tanah air ini dengan media ini, dengan cara-cara kita, dengan perbuatan kita dan juga perilaku kita yang mencontohkan tentang nilai-nilai perjuangan yang dicontohkan oleh para pahlawan. Oke. Tantangan terbesarnya itu adalah kita harus memberantas atau berani ya Pak ya, melawan hacker gitu. Karena di era digitalisasi ini kan banyak sekali ya Pak ya, tsunami informasi yang diterima oleh masyarakat, sehingga kita juga perlu, khususnya untuk generasi muda, perlu untuk mengolah informasi. Kita perlu untuk memunculkan karakter, menumbuhkan karakter sesuai dengan visi misinya Kementerian Pendidikan juga, bahwa anak-anak kita itu harus cerdas berkarakter gitu. Terutama kita manfaatkan dalam era digitalisasi ini, ketika anak-anak mendapatkan informasi yang begitu banyaknya, peran keluarga, teman itu sangat perlu sekali ya Pak ya, membantu mereka untuk mengolah informasi dan memberantas hacker ini tadi ya. Terutama lagi di saat era sekarang kan juga dengan adanya era digitalisasi, ada juga Pak yang namanya cyberbullying, gitu. Banyak bully-bully yang terjadi di digitalisasi, dan itu mau secara tidak langsung menurunkan kepercayaan diri masyarakat, adanya comparing atau membandingkan diri sendiri dengan orang lain ya Pak ya. Nah dengan tantangan-tantangan proses yang panjang di era digitalisasi demikian Pak, bagaimana sih Pak kami sebagai generasi muda juga bersatu dengan negara untuk mempertahankan keberanian kita, terus untuk bagaimana kita menyuarakan kemerdekaan kita sebagai pribadi insani berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih Mbak. Benar, jadi tentunya masyarakat sendiri juga supaya tidak gamang di dalam bertindak, perlu adanya perlindungan. Siapa yang melindungi kita? Tentunya pemerintah. Di era perkembangan digitalisasi yang begitu marak ini, tentunya pemerintah juga harus bisa memberikan perlindungan yang baik kepada masyarakat yang berkreativitas. Jangan sampai masyarakat bingung, aku ini mau berbuat apa, bagaimana caranya. Nah tentunya perlu adanya regulasi yang tegas, regulasi yang sungguh-sungguh mencerminkan peradaban bangsa. Peradaban bangsa Indonesia pasti berbeda dengan peradaban orang lain.
Betul, Ada betul. ketimuran Indonesia pasti beda orang lain. Budaya Indonesia pasti juga berbeda dengan budaya orang lain. Ya. Jelas di Indonesia budayanya sangat ragam, ya kan? Dari mulai Sabang sampai Merauke mempunyai budaya masing-masing yang notabene sangat ramah terhadap situasi, baik itu lingkungan maupun dalam berbahasa maupun di dalam beberapa apa namanya budaya yang mereka timbulkan. Dan itu jadi ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia. Nah, karena itu perlu diedukasi ya. Generasi sekarang itu perlu diedukasi oleh generasi yang sudah senior. Nah, generasi yang sudah mengenyam budaya yang lebih tahu, diturunkan, ditradisikan kepada generasi yang sekarang sedang berkembang. Oke. Dan itu menjadi tantangan bersama ya Pak ya. Bersama. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersatu bersama pemerintah juga ya Pak ya. Untuk bersama-sama berjalan maju ke depan untuk melawan hal-hal yang tidak benar ini ketika terjadi di era digitalisasi ya Pak ya. Nah, kalau untuk memupuk atau mempertahankan rasa kesatuan dan persatuan nih Pak, dengan memanfaatkan teknologi ini tadi, bagaimana Pak caranya perspektif yang harus ditumbuhkan pada generasi muda ya, ketika kami harus memanfaatkan era digitalisasi, belum lagi banyaknya peran-peran dari eksternal yang mungkin mempengaruhi kebudayaan kita, mempengaruhi nasionalisme kita, patriotisme kita. Benar. Baik Mbak Regina, tadi sudah saya singgung sebentar karena adanya pendidikan dalam keluarga, ada pendidikan kampus atau formal, ada juga pendidikan informal. Nah itu yang tidak boleh kita lupakan, ya kan. Untuk memupuk persatuan dan kesatuan bangsa itu, ya anak-anak muda sekarang itu perlu adanya beberapa terobosan-terobosan kegiatan yang mencerminkan bagaimana bisa katakanlah bergiat bersama, ya kan, bergiat bersama. Mungkin ada Zoom meeting, ada juga namanya video conference, ya kan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan kampus yang memang semuanya dikemas di dalam situasi digital dan apa namanya bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Ya. Itu yang bisa kita terobos di sana itu, sehingga di antara mereka mempunyai rasa persatuan dan kesatuan. Walaupun mungkin juga kadang-kadang itu jauh tempatnya. Maka ada istilah WAG, ya kan, WhatsApp grup, ya. Dengan grup itu, oh iya ini grup SMP, grup SD, SMA, kita bisa ketemu lagi, ya kan. Ada grup yang serba majemuk, tanpa pandang bulu leteng, tanpa pandang bulu generasi, tanpa pandang bulu latar belakang pendidikan, tapi dengan grup. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu terobosan kita memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Berarti giat bersama ya Pak ya? Giat bersama. Melangkah maju ke depan ya Pak ya? Memanfaatkan teknologi. Baik lagi ke teknologi ya Pak ya, mau nggak mau kan ya, kita sebagai masyarakat juga harus adaptasi ya ke arah situ ya. Dan paling penting kalau saya highlight nih dari statementnya Pak Heri itu adalah kita harus berani mensosialisasikan, menyuarakan keunikan-keunikan, keberagaman yang ada di Indonesia, baik dari suku, agama gitu ya Pak ya. Dan yang bisa kita suarakan ke masyarakat luas bahwa kita sebagai warga negara yang memiliki prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu juga harus kita suarakan ya Pak ya, memanfaatkan dengan peran teknologi gitu. Oke Pak, dalam era informasi digital yang cepat dan terus berkembang nih Pak, terutama di era kemarin COVID pandemi, itu perkembangan digitalisasi sangat berkembang pesat sekali dan jauh sekali dibandingkan dari tahun sekarang dengan tahun yang sebelumnya, di tahun 2017, 15 itu ada perbedaan ya Pak ya dari perkembangan teknologi. Nah, bagaimana sih Pak kita memastikan bahwa cerita dan perjuangan pahlawan kita yang dulu sudah memperjuangkan kemerdekaan itu masih bisa dikenang, masih bisa kita mengenal kembali bagaimana perjuangan itu bagi generasi-generasi kita, terutama generasi-generasi sekarang yang mungkin belum mendapatkan atau belum menginternalisasi perjuangan-perjuangan itu. Baik, terima kasih. Jadi
saya jadi ingat pada saat saya masih SMP SMA, Mbak. Waktu itu kalau nonton film, ya, itu ada istilah misbar. Misbar? Ya. Apa itu Pak? Misbar? Jadi nonton layar tancap, begitu gerimis bubar. Nah, itu masih ingat saya zaman itu. Gerimis bubar. Jadi udah semangat sekali dari kampung itu ke kampung lain, jauh jalan kaki. Nah, layar sudah ditancapkan, layar lebar itu sudah mulai main. Jadi begitu hujan atau gerimis bubar semua. Nah, itu masih ingat saya. Nah, kalau sekarang itu kita katakanlah menayangkan film-film nasional atau film-film perjuangan tentang pejuang kita, pejuang nasional, pejuang kemerdekaan maupun pejuang revolusional, terus dengan cara misbar itu atau layar tancap semacam itu, mungkin nggak sampai ke anak muda. Ya. Anak-anak itu males, waduh ngapain saya nonton film jauh-jauh. Nah, dengan begitu, dengan perkembangan IT sekarang, ya kita bisa mengenal apa yang disebut dengan HoloLens. Ya, HoloLens? Ya. Itu semacam VR ya kan, yang kita pakai seperti helm lah itu ya. Itu bisa melihat film itu dengan sendirinya, ya kan. Jadi melihat keadaan dunia itu sudah sendirian di situ, tidak perlu jauh-jauh, di situ sudah bisa ditampilkan. Artinya apa? Film-film ataupun video-video atau budaya-budaya yang sudah terkemas di dalam software atau hardware saat itu bisa dikembangkan di dalam dikemas dengan IT yang sekarang yang memudahkan anak-anak itu bisa menikmati, tidak perlu jalan kaki ataupun tidak perlu diganggu oleh keadaan cuaca dan sebagainya. Nah, itu perlu adanya terobosan-terobosan teknologi yang mengemas. Sebenarnya intinya sama tentang film atau sejarah saat itu, hanya mungkin tempatnya dan alatnya yang perlu dimodernisasi. Demikian. Berarti pengemasan filmnya ya Pak ya, bagaimana sebenarnya bisa kita mengenang kembali perjuangan pahlawan kita sebelumnya melalui gadget kita sendiri pun sudah bisa kita akses ya Pak ya. Dan saat ini juga banyak film-film Indonesia film yang zaman sekarang itu yang mulai mengadaptasi bagaimana peran-peran perjuang pahlawan kita dalam menyuarakan kemerdekaan gitu ya Pak. Oke. Masih dalam konteks kemerdekaan nih Pak. Kalau saya membaca riwayatnya Pak Heri, jadi teman-teman, perjalanan Pak Heri ini dalam menempuh pendidikan tuh prosesnya panjang. Selain Pak Heri itu berkarya di TNI, Pak Heri juga tidak lupa untuk mencapai pendidikan setinggi mungkin ya, Pak Heri. Amin. Dari pengalaman background Pak Heri ini S1-nya menempuh pendidikan agama dan mendapat gelar SAG. Ya. Kemudian Pak Heri juga melanjutkan studi S2, yaitu studi hukum, dan mendapat gelar MH, Magister Hukum ya Pak ya. Kemudian Pak Heri juga tidak putus asa, tidak pernah menyerah untuk menggapai pendidikan lagi dengan mempelajari keilmuan psikologi. Jadi ada 3 bidang ya, bidang keilmuan ya Pak Heri. Ada 3 interdisiplin ilmu nih Pak Heri. Nah, bagaimana Pak Heri? Kisah Pak Heri itu siapa tahu nih bisa memotivasi teman-teman generasi muda dalam mencapai mimpi. Baik, terima kasih Mbak. Ya, inilah namanya ilmu nano-nano. Ilmu yang tidak linier. Iya. Motivasi saya sebenarnya cuma satu, bagaimana memberi teladan untuk anak-anak kami. Ya kan? Jadi kalau dari segi ilmunya untuk apa saya memang tidak bisa menjawab. Tetapi kalau untuk apa bagi anak-anak, ya memang itulah bagaimana memotivasi anak supaya anak mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar, meraih sukses dengan cara belajar yang baik, khususnya di dalam menempuh kuliah maupun sekolahnya. Nah, itu yang motivasi saya, karena untuk saya sendiri sudah masuk TNI itu ya sepertinya sarjana itu sendiri nggak mempengaruhi kepangkatan saya, tidak. Ya. Jadi ya hanya sebagai apa ya namanya ya casing sajalah. Gitu. Tapi ya mungkin ada juga gunanya. Ketika saya berbicara tentang keluhuran kesucian, mau nggak mau saya menggunakan keilmuan saya di bidang teologi tadi itu. Tadi disampaikan pada alinea ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dengan didorong oleh keinginan yang luhur supaya berkebangsaan Indonesia yang bebas, bla 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 kan. Di sana yang saya petik adalah kata-kata luhur atau boleh dikatakan suci, ya kan? Atas berkat rahmat Allah, kemudian Indonesia mencapai ke gerbang kemerdekaan. Nah, ini yang menjadi pokok bagi saya. Ilmu hukumnya tadi dari mana? Memberikan inspirasi bagaimana saya melihat alinea ketiga tadi. Alinea ketiga dari undang-undang. Saya kawinkanlah dua ilmu itu, antara kesucian dari ilmu agama, kemudian alinea ketiga tadi dari hukumnya itu sendiri atau konstitusi sendiri, menginspirasi saya. Oh, Indonesia itu ternyata merdeka itu bukan semata-mata karena perjuangan fisik. Nah, sebagaimana ya tema hari ini yang kita usung, ya kan, pasca kita berjuang secara fisik, benar, kemerdekaan kita tidak semata-mata hanya karena berjuang fisik dengan rencong, dengan badik, dengan parang, dengan panah, dengan bambu runcing. Ya, bagi saya yang nggak masuk akal, nggak mungkin lah itu bisa menang melawan penjajah 350 tahun pakai senjata otomatis, senjata mesin, bisa menang. Nah, terus saya berpikir-pikir, renungkan, bisa menang karena ada campur tangan Tuhan. Makanya di dalam alinea ketiga dikatakan atas berkat rahmat Allah. Nah, kata-kata atas berkat rahmat Allah ini sangat-sangat konstitusi, bukan karangan Harry Birlus, tidak, tapi itu ada di dalam pembukaan UUD 45 sendiri. Nah, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, rahmat itu pemberian Tuhan yang sangat-sangat baik dan indah dan bermanfaat bagi Indonesia, yaitu kemerdekaan, bisa dicapai karena ada keinginan luhur. Ingat, keinginan luhur ya. Banyak keinginan. Di Indonesia itu banyak keinginan, di bangsa kita tuh banyak keinginan. Tapi apakah luhur atau tidak? Nah, dari mana barometernya luhur itu suci tadi? Kembali ke nilai-nilai perjuangan yang diperjuangkan oleh para pejuang tadi itu. Yang salah satunya adalah nilai nasionalisme, nilai patriotisme, nilai saling menghargai, nilai kebersamaan gotong royong, dan yang terakhir tanggung jawab. Jadi kemerdekaan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Harus mempunyai keinginan luhur, keinginan suci, bagaimana dipertahankan ini. Tapi kalau tidak, nggak mungkin, Mbak. Nah, saat itu para pejuang itu keinginannya sama, ingin merdeka, 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 dan merdeka saat itu. Suci, luhur. Maka Allah atau Tuhan sendiri, dia berbela rasa dan berpihak pada orang yang mengupayakan keluhuran kesucian tadi. Nah, untuk saat ini itu harus dipertahankan. Harus dipertahankan dalam diri ya. Harus disuarakan. Disuarakan. Pakai apa? Pakai media sosial, pakai media digital. Harus disuarakan tentang kesucian. Tidak bisa tidak. Karena Indonesia saat ini pun ya belum modern sekali untuk senjata. Alutsistanya belum modern banget, Mbak. Jadi untuk mempertahankan tanah air ya kita masih butuh Tuhan kapanpun. Ya. Sekalipun kita sudah katakanlah menjadi negara superpower, mempunyai alutsista yang hebat, tetap peran Tuhan menjadi yang utama. Supaya Tuhan berperan harus ada nilai kesucian. Karena zat yang satu itu tidak bisa berdampingan dengan dosa, harus berdampingan dengan kesucian. Demikian. Okay. Kalau saya simpulkan nih Pak ya, berarti dalam perjalanan Pak Heri dalam menempuh pendidikan itu dimulai dari adanya niat suci ya Pak, dalam diri, dan itu ternyata ada filosofinya Pak ya. Bapak memunculkan niat kesucian itu, keluhuran itu berdasarkan dari kolaborasi, mengkawinkan apa yang ada di nilai-nilai perjuangan yang ada di UUD 45, kemudian yang Pak Heri dapatkan secara non akademik juga ya Pak ya, dan itu Pak Heri kolaborasikan untuk mencapai atau menempuh pendidikan ini gitu ya Pak ya. Sehingga Pak Heri ini berhasil menempuh pendidikannya hingga sampai jenjang magister gitu. Dan ada 3 bidang ilmu lagi. Oke, Pak Heri, kalau flashback nih Pak Heri ya, dari perjalanan Pak Heri tadi menempuh pendidikan, menurut Pak Heri sendiri dalam menggapai pendidikan yang tinggi,
baik itu kita kuliah S1, kuliah S2, S3, bahkan sampai dapat gelar profesor nih Pak. Apakah itu salah satu cara kita untuk mencapai kemerdekaan Pak? Ya, boleh dikatakan iya ya. Jadi untuk mencapai kemerdekaan itu salah satunya adalah mengisi kemerdekaan dengan di dunia pendidikan. Dan saat perbincangan kita siang hari ini memang kita sedang dihadapkan pada kemerdekaan versus katakanlah pendidikan. Ya, jadi mau nggak mau saya mengatakan bahwa iya, salah satunya pendidikan. Jadi orang yang pandai, orang yang bijak dan sebagainya memungkinkan dia berinovasi, dia berkreativitas mengisi kemerdekaannya. Benar, salah satu. Tapi masih banyak persoalan-persoalan lain ataupun dari faktor-faktor lain untuk mengisi kemerdekaan ini. Kalau hanya pendidikan tok ya tidak juga, masih ada ekonomi, ada hukum dan sebagainya. Orang yang tidak taat hukum juga amburadul negaranya kan gitu. Orang yang taat hukum dan sebagainya akan lebih baik negaranya. Nah, itu yang benar. Kemudian kembali ke Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah fungsi litbang ya. Tugas litbang itu benar memungkinkan negara itu maju dan mengisi kemerdekaannya lebih baik. Seperti tadi saya sampaikan kata-kata pepatah, tidak ada kemajuan tanpa perubahan, tidak ada perubahan tanpa litbang atau research and development, itu sangat benar. Jadi dengan pendidikan yang tinggi memungkinkan negara itu berubah. Kemerdekaan itu akan diisi dengan segala hal-hal yang maju ketika adanya litbang ataupun adanya riset yang dilakukan oleh dunia pendidikan. Nah, mungkin seperti apa kira-kira? Ini sudah bisa kita rasakan. Ketika kita di rumah pengen makan sate, dulu kita harus keluar rumah. Sekarang tidak. Pencet gadget, datang sate. Ya. Kita jauh kemana kita mau pergi, dulu mikir, wah bagaimana saya beli mobil, beli motor. Sekarang nggak perlu. Gadget, pencet Gokar, Gojek, sudah datang sopir saat mobilnya. Sehingga orang mengatakan, Pak, Bapak ini orang kaya. Iya, sopirnya ganti, mobilnya ganti. Yaitu semua dari kemajuan teknologi, research and development. Makanya benar, itu bisa ditempuh dengan pendidikan. Walaupun pendidikan sendiri jangan salah, faktornya sumbernya ada 3, formal, informal, dan non formal. Tidak selamanya yang formal itu lebih hebat, tidak juga informal juga tidak. Semuanya mempunyai nilai yang positif, demikian. Oke. Dan kemerdekaan itu tidak hanya berkaitan dengan fisik ya Pak ya? Iya, betul. Berarti juga berkaitan dengan bagaimana kita diberikan ruang untuk berkreasi. Dengan adanya teknologi, digitalisasi, ini sebenarnya sudah diberikan ruang ya Pak ya? Iya. Diberikan ruang bagi generasi muda untuk berkreativitas, menunjukkan kemampuan dan potensi diri ya Pak ya, melalui research and development tadi ya. Research and development tidak hanya berkaitan dengan dunia pendidikan ya Pak ya, tapi juga berkaitan di segala lini profesi ya Pak ya. Bagaimana kita itu memunculkan kreativitas, adanya keinginan untuk mengetahui atau menyuarakan sesuatu ya Pak ya. Dan itu menjadi salah satu poin kita untuk mencapai kemerdekaan kita gitu. Oke, Pak Heri, dalam perkembangan dunia evolusi digital nih Pak di masa depan dan dampaknya terhadap cara kita merayakan itu, bagaimana pandangan Pak Heri nih melihat evolusi itu yang terus menerus berkembang, dan apa sih sebenarnya dampaknya ke kita dalam memperingati hari kemerdekaan ini Pak? Ya, baik. Sekarang kita masih sering melihat juga adanya bendera merah putih yang kita tancapkan sejak tanggal 1. Ada juga yang mungkin tanggal-tanggal sekarang ini, tanggal-tanggal 15, tanggal 16, sudah mulai banyak orang yang menancapkan pohon pucang atau pohon jambe ya. Masih ingat ya? Itu. Ada juga yang mungkin sudah mulai mencari tali. Nah, saat itulah orang merayakan kemerdekaan dengan panjat pinang, panjat jambe, panjat pucang. Itu yang paling seru, Pak. Ya, paling seru. Ada juga yang tarik tambang. Ada yang kemudian gigit kelereng dan sebagainya. Nah, itu saat itulah ya. Tapi saat ini pun masih ada. Nah, di era digitalisasi
merayakan kemerdekaan itu juga tidak kalah penting, ya kan? Jadi mungkin ya mau manjat pinang sudah tua nggak bisa, ya kan? Ataupun tarik tambang juga sudah nggak ada tenaganya, ya kan? Masih bisa juga merayakan apa itu kemerdekaan itu. Mbak masih mungkin tahu yang disebut dengan Twibon. Twibon? Twibon. Oh, Twibon. Twibon. Twibon, ya. Munculkan foto plak di situ kan, Iya. ada gambar merah putih, Putih, ya. ada tulisannya kirim WhatsApp ke kawan-kawan dan sebagainya. Nah itu juga cara-cara untuk merayakan kemerdekaan secara digitalisasi. Dan secara sederhana juga itu ya Pak ya? Iya. Demikian juga nanti kalau dulu mungkin kita ingin mendengarkan lagu-lagu kebangsaan ya nunggu 17 kemudian nanti ada chord di sekolah dan sebagainya baru terdengar. Sekarang tidak, tinggal pencet di YouTube atau di apa namanya TikTok sudah muncul lagu-lagu kebangsaan. Nah itulah cara-cara merayakan secara digitalisasi itu sangat mungkin dan lebih semarak. Yang digitalisasi juga ada, yang manual juga ada. Iya. Teknologi ini memang membawa positif sebenarnya Pak ya. Iya. Ada plus minus sebenarnya, tapi banyak plusnya sebenarnya Pak ya. Iya. Memudahkan kita berkomunikasi, memudahkan kita berkreasi, memudahkan kita menunjukkan kemampuan potensi diri, memudahkan kita dalam mengakses informasi baik itu di dunia pendidikan maupun di dunia kerja ya Pak ya. Khususnya bagi kami generasi muda ya. Makanya kita sebagai generasi muda harus benar-benar memanfaatkan betul dan menggunakan secara positif ya dalam menyuarakan kemerdekaan ini khususnya di era digitalisasi. Penutup nih, Pak Heri, kami sebagai generasi muda dengan menghadapi berbagai tantangan yang ada saat ini, baik itu tantangan dalam diri maupun tantangan di luar diri, berikan nih Pak kami kesan atau pesan untuk kami yang perjalanannya masih panjang sebagai generasi bangsa agar kami itu sebagai generasi yang cerdas dan berkarakter. Terima kasih Mbak, ini sudah seperti mbah-mbah atau kakek-kakek disuruh memberikan pesan-pesan ya. Tetapi tidak apa-apa ya, di tahun ini kemerdekaan ya. Yang ke-78 Republik Indonesia, saya diberikan kepercayaan oleh UKMC untuk memberikan kesan-kesan ya, ataupun sebagai ya semacam closing statement ya kan. Ya. Saya mengutip dari orang bijak, kata orang bijak, 3 hal. Yang pertama, jadilah engkau nabi, imam, dan raja. Nah, apa itu? Jadi nabi adalah tugasnya menyuarakan. Nabi. Menyuarakan kebenaran-kebenaran. Ya. Kebenaran seperti apa? Kebenaran yang seperti dicontohkan oleh para pahlawan. Jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah. Kalau di medsos banyak hoax, di medsos banyak berita-berita palsu, bohong dan sebagainya, terus gencar kita memfungsikan tugas kita sebagai nabi, menyuarakan kebaikan-kebaikan. Itu pesan yang pertama. Jadilah nabi. Yang kedua, imam. Jadilah imam siapapun. Maksudnya tugas imam, yaitu mengkuduskan, mensucikan atau membuat sesuatunya menjadi luhur. Ya. Seperti apa yang perbuatan suci itu luhur itu? Seperti yang dicontohkan oleh para pahlawan tadi itu. Niatnya suci yaitu untuk kemerdekaan. Ya. Diisi dengan patriotisme, nasionalisme, ya. Kemudian kebersamaan, gotong royong dan tanggung jawab. Itu harus ya, itu menjadi niat kita untuk mensucikan generasi ini sehingga Tuhan tadi itu berpihak sama kita. Kalau Tuhan berpihak sama kita, siapa yang akan melawan kita? Nah itu yang menjadi tugas imam. Walaupun mungkin perempuan nggak boleh jadi imam, tugasnya yang saya maksudkan. Ya, jadi tadi nabi, imam, dan raja. Nah raja ini jangan nanti disalahartikan, wah Pak Heri tidak boleh ngomong politik, tidak. Tugasnya, tugas raja adalah katakanlah memimpin. Siapa yang dipimpin? Pertama adalah diri sendiri. Jangan dulu kita pengen merubah dunia ini, ya, kemudian kita belum mampu untuk merubah diri sendiri. Jangan bermimpi merubah keluarga, merubah kampus, kalau kita belum pernah merubah diri.
Jadi diri kita lah yang dirubah. Itulah kita harus bisa menjadi pemimpin untuk diri sendiri. Setelah kita sukses memimpin diri sendiri, mudah-mudahan kita bisa memimpin orang lain, keluarga, bangsa, dan negara. Nah ini 3 ini pesan saya. Jadilah kita imam, nabi, dan raja dengan niat yang suci supaya diberkati Tuhan sehingga kemerdekaan ini tetap langgeng abadi sampai kapanpun. Wih, pesan yang sangat memberikan makna positif Pak bagi kami. Ada 3 pesan ya tadi Pak ya. Bagaimana generasi muda itu harus menginternalisasi atau mengimplementasi kita sebagai nabi, sebagai imam, dan sebagai raja. Gitu. Dan itu sangat penting banget bagi kami generasi muda untuk tetap hidup dan tetap bertahan dalam memperjuangkan diri kita di era digitalisasi dan banyaknya tantangan-tantangan tadi ya Pak ya. Banyaknya informasi-informasi yang hoax gitu ya Pak. Dan kemerdekaan itu tidak hanya dari fisik saja, perjuangan fisik, tapi bagaimana kita berani untuk memimpin diri sendiri gitu ya Pak. Betul. Berani untuk melawan, memanfaatkan potensi diri, berani untuk berkreasi, terus juga berani untuk tidak pernah putus asa dan tidak pernah pantang menyerah, baik itu dalam mencapai pendidikan maupun nanti setelah pendidikan kita. Gitu. Baiklah teman-teman, tidak terasa podcast apa ya dia? Ngobrol-ngobrol kita nggak terasa sudah di penghujung nih. Terima kasih banyak Pak Heri sudah mengizinkan Unika Musicaritas untuk mendengar langsung kisah perjalanan Pak Heri selama berkarya, baik itu berkarya sebagai TNI maupun berkarya di dunia pendidikan juga. Dan tentunya ini menginspirasi bagi sobat UKMC dan juga generasi muda saat ini di era digitalisasi. Terima kasih kami ucapkan dari Kodam 2 Sriwijaya, khususnya Idam 2 Sriwijaya pada saat ini menerima tamu dari UKMC untuk berbincang-bincang tentang mengisi kemerdekaan pada saat Indonesia merayakan kemerdekaan yang ke-78. Tentunya merupakan kehormatan bagi kami. Semoga apa yang kita bincangkan senantiasa mempunyai manfaat bagi banyak orang, banyak generasi, dan juga bagi perkembangan IT itu sendiri. Mbak Regina, mungkin dengan kebersamaan ini biar ada sedikit semacam kenang-kenangan, bagaimana kalau kita gelorakan 1, 2, 3 kalimat untuk penutup perjumpaan. Sama-sama ya Pak ya, kita menyuarakan bersama nih. Salah satu nih bentuk nasionalisme, patriotisme kita ya Pak ya. Bersama rakyat TNI kuat, bersama Tuhan kita menang. Dirgahayu ke-78, kemerdekaan Republik Indonesia, terus maju untuk Indonesia maju. Merdeka!